Baik, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan materi yang akan kita laksanakan hari ini, ya, Ibu akan mengabsen dulu, Ibu akan mengecek, ya, Ibu akan mengecek dulu kehadiran siswa pada hari ini, ya. Adakah siswa yang tidak hadir? Alhamdulillah, berarti hadir semua untuk kesempatan kali ini, ya. Terima kasih atas kedisiplinan kalian. Baik, di sini kita akan mempelajari mengenai materi etika bergaul dengan lawan jenis. Ya, dimana kalian di sini sudah menginjak masa usia remaja dan kalian harus sudah tahu mengenai bagaimana etika bergaul dengan lawan jenis. Seperti itu. Ya. Nah, berikutnya di sini sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, ya, di sini kita akan mengulas dulu materi yang sudah kita pelajari di minggu lalu, yaitu berkaitan dengan ada bergaul kepada orang tua atau etika bergaul kepada orang tua, ya. Dimana di sini etika bergaul dalam Islam itu diantaranya ada etika bergaul kepada orang tua, etika bergaul dengan teman sebaya, etika bergaul dengan lawan jenis yang sekarang akan kita bahas. Ya. Baik, Ibu akan bertanya dulu pada kalian. Benarkah kalian sudah semangat untuk belajar hari ini? Semangat. Sekali lagi, semangat? Semangat. Ya. Nah, supaya pembelajaran kita hari ini senantiasa diberikan perlindungan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita awali pembelajaran ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Silahkan Ilham untuk memimpin teman-temannya berdoa pada kesempatan hari ini. Silahkan. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baiklah anak-anak, untuk teknis pembelajaran pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan dengan cara diskusi, ya. Oleh karena itu, seperti yang sudah Ibu pesankan di pertemuan sebelumnya, ya, bahwa pertemuan kali ini kita akan melakukan diskusi dan alhamdulillah kalian sudah mengambil kondisi sesuai dengan kelompok masing-masing, ya. Dan berikutnya, sekarang Ibu akan membagikan LKPD, ya, atau dengan LKPD ini merupakan kependekan dari lembar kerja peserta didik atau lembar kegiatan peserta didik, ya. Nah, Ibu bagikan pada tiap kelompok. Dan yang dari belakang bisa maju ke depan untuk ambil ini, ya. Berikutnya kelompok Ilham dan kelompok Jam-Jam, silakan mengambil. Silakan bisa kalian buka LKPD-nya, ya. Bisa kalian buka LKPD-nya. Berikutnya kalian simak, ya, isi dari LKPD tersebut. Tetapi kalian sebelum mengisi lembar kegiatan peserta didik tersebut, kalian terlebih dahulu silakan tonton dan simak video yang akan ditampilkan. Ya, seperti itu. Hatiku rasanya senang dan bangga karena akhirnya sekarang aku menjadi seorang mahasiswi.
kita bergaul dengan lawan jenis yang sudah tadi ditampilkan tadi video. Sekarang Ibu akan memberikan dulu kesempatan pada kalian untuk mungkin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan video tadi. Ada? Aku sudah cukup paham? Kalau sudah cukup paham, silakan kalian kerjakan kegiatan 1 pada lembar kegiatan peserta didik yang sudah dibagikan tadi ya. Sekarang mulai dikerjakan. Ya. Dan tiap kelompok sudah mengerjakan ya tugas 1 pada lembar kegiatan peserta didik. Baik, kalau sudah mengerjakan KPD tugas pertama, sekarang kita mari buka untuk kegiatan 2-nya. Silakan pada lembar berikutnya dibuka. Sebelum kalian mengerjakan dari KPD tersebut, kalian simak dulu bersama-sama ya apa bentuk tugasnya, serta untuk menjawabnya kalian diskusikan dengan teman kalian ya. Lihat bentuk tugas dari kegiatan 2 ya. Nah, di sini kalian silakan bersama dengan teman kelompoknya untuk menyelesaikan KPD tugas 2 ini ya. Dimulai dari poin pertama, silakan kalian simak ya. Kalian simak dari KPD masing-masing ya. Poin pertama seperti apa bentuk tugasnya, poin kedua seperti apa, dan poin ketiga seperti apa. Silakan Ibu beri waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan tugas 2 pada LKPD tersebut. Bisa dipahami? Cukup? Berapa waktu saya mungkin ya? Baiklah anak-anak, setelah waktu yang diberikan sudah cukup, ya. Sekarang kita masuk ke sesi presentasi, ya, yaitu mempresentasikan hasil kerja kalian yang sudah dikerjakan bersama kelompoknya. Baik, di sini untuk teknis siapa yang akan mempresentasikan
Setuju. Baik, kalau begitu, sekarang Ibu akan bertanya pada 4 kelompok ini, kelompok mana yang sudah selesai mengerjakan? Oh, baik, ya, alhamdulillah sudah ada kelompok yang sudah tuntas. Tetapi di sini yang mengacungkan tangan terlebih dahulu kelompok Fikri. Ya, jadi untuk kelompok jam-jam nanti kita berurut gitu ya. Baik, anak-anak sekalian, jadi kelompok Fikri akan dipresentasikan terlebih dahulu mengenai kegiatan 2 pada RKPD ini. Ya, silakan perwakilan dari kelompok Fikri untuk maju ke depan. Ya, menyampaikan persoalan pertama apa dan jawabannya seperti apa. Dan untuk anak-anak yang belum mempresentasikan dan artian yang masih berada di tempat itu, kalian nanti boleh untuk menyanggah, ya, boleh untuk menyanggah dari hasil jawaban yang sudah disampaikan yang akan dipresentasikan oleh kelompok Fikri. Bisa dipahami? Bisa. Ya, terima kasih. Silakan kelompok Fikri untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi dengan teman-temannya. Terus aja ya. Baca terus aja. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demi Raden Normani. Saya mewakili kelompok untuk menjelaskan salah satu pertanyaan yang diberikan oleh ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan 1. Apa dampak yang dapat ditimbulkan dari sikap seorang remaja yang tidak bisa menjaga etika dalam bergaul dengan lawan jenis? Jawabannya 1. Akan terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk dan tidak diinginkan. Contoh, hal-hal yang buruk yang tidak diinginkan sekarang banyak orang-orang wanita-wanita hamil di luar nikah. Sangat miris sekali dan sangat banyak, bahkan usia SMP, SMA dan sebagainya, masa-masa sekolah banyak yang terjerumus pada hal-hal tersebut. Makanya itu harus dicegah. Dan banyak contohnya, ada yang berpacaran lelaki dan perempuan, malam-malam dibonceng naik motor, dan keesokan harinya perempuan itu masuk angin, akhirnya sembuh. Nauzubillah subhanallah min dzalik. Ya, mungkin itu jawaban saya untuk nomor 1. Mungkin yang nomor selanjutnya akan dijawab oleh kelompok yang lainnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Ibu kasih 2 jam. Ya, alhamdulillah. Cukup jelas jawabannya. Tetapi di sini Ibu memberikan kesempatan pada rekan-rekan Fikri yang belum tampil, barangkali ada yang mau menyanggah atau menambahkan atau melengkapi jawaban dari kelompok Fikri. Silakan acungkan tangan, boleh cepat. Ya, mau menyanggah atau melengkapi, ya, jawaban yang sudah disampaikan oleh Fikri. Silakan beri kesempatan sebelum kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagus, silakan kelompok Asep maju ke depan untuk menambahkan jawaban dari kelompok Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
ketika mereka bersosialisasi atau berteman. Dan sekaligus cuman sekian Bu antara apa itu antara seks bebas palingnya tadi yang dijelaskan, dan tambahan dari saya hanya ada Penyalahgunaan nafsia ketika dicetak ya. Cukup? Cukup. Kita lanjut untuk kelompok AC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kelompok TV dan kelompok AC yang sudah menyampaikan jawabannya untuk pertanyaan nomor 1 ya, dan cukup bagus, cukup baik. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita menginjak ke pertanyaan nomor 2 ya, dan ibu minta diutamakan untuk kelompok yang belum tampil dulu ya, sama-sama punya kesempatan ya. Silakan dari kelompok perempuan, siapa yang mau maju ke depan untuk menyampaikan jawaban untuk kue-kue ini. Silakan. Ya, boleh? Oke, bentar. Mirna atau dari kelompok yang lain? Silakan. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok lingkaran yang akan mempresentasikan pertanyaan nomor 2 dari tugas kali ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Yang soalnya itu miris sekali, dewasa ini banyak peristiwa yang mencerminkan tidak beretikanya seorang remaja dalam bergaul dengan lawan jenis seperti pada tayangan video tadi. Mengapa hal demikian bisa terjadi dan bagaimana solusinya agar hal seperti itu bisa diminimalisir dan tidak terulang kembali? Oke. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Jadi bisa terjadi itu salah satunya karena kurangnya perhatian dari orang tua. Biasanya kan orang itu ada yang down, jadinya itu karena sayang. Sehingga bisa kurangnya perhatian dari orang tua itu bisa menimbulkan pergaulan remaja yang bebas, tidak terkontrol, sehingga menyebabkan yang tadi Dikri sebutkan atau Asep sebutkan. Terus bagaimana solusinya agar hal seperti itu bisa diminimalisir dan tidak terulang kembali? Jadi caranya itu mempertebal keimanan. Karena insya Allah dengan kita mempertebal keimanan, hal yang tadi disebutkan tidak akan terjadi. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu tugas lagi, boleh siapa yang mau menyimpulkan untuk mempresentasikan? Satu soal lagi yang belum terpresentasikan, silakan. Oleh jam-jam, ibu beri kesempatan lagi pada jam-jam ya, silakan. Gunakan waktu saya efektif mungkin ya. Terima kasih jam-jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Perhatikan hadis di bawah ini dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jelaskan makna dari hadis tersebut. Jadi penjelasan hadis ini menjelaskan agar kita selalu menjaga pergaulan antara lawan jenis dan selalu belajar tentang etika bergaul yang jauh
diarahkan kepada orang yang telah diarahkan oleh orang tua dan ustadz yang sesuai dengan agama. Di dalam hadis menjelaskan janganlah mendekati zina karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi kenapa kita harus menjaga pergaulan antara lawan jenis? Karena kalau kita tidak menjaga pergaulan antara lawan jenis bisa menjerumuskan kepada zina. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak ibu semua. Kegiatan presentasi pada tugas 2 telah selesai dilaksanakan. Dan marilah kita menyimpulkan ya apa yang sudah tercantum di dalam pemaparan materi tentang etika bergaul dengan lawan jenis yang sudah dijelaskan dari awal ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa dalam bergaul dengan lawan jenis kita harus memperhatikan etika atau aturan-aturan ya, sebagaimana yang sudah Allah jelaskan ya, bahwa antara seorang laki-laki dan perempuan itu harus bisa menjaga etika dan adab ya. Etika-etika apa saja yang harus kita perhatikan dalam bergaul dengan lawan jenis ya. Yang pertama adalah menemukan niat ya, menemukan niat bahwa kita itu sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial. Makhluk Tuhan kita harus taat kepada perintahnya. Makhluk sosial kita tidak bisa lepas daripada berkomunikasi dengan orang lain ya. Jadi bagaimana kita menyikapinya supaya hablum minallah dan hablum minanas kita berjalan dengan baik sebagaimana yang Allah perintahkan. Seperti itu ya. Jadi ketika kalian mau berkomunikasi dengan lawan jenis, niatkan dalam hati, saya mau berkomunikasi dengan lawan jenis dengan tujuan yang baik yang insya Allah ridhoi. Seperti itu. Jadi temukan niat ya, karena Allah. Seperti itu. Yang kedua adalah untuk perempuan dan laki-laki pun sama, yaitu menjaga aurat ya, harus menjaga aurat. Kenapa demikian? Karena dengan menjaga aurat kita bisa menjaga harkat, martabat dan kehormatan kita dan bisa menghindarkan kita dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada hal yang tidak baik. Artinya tidak akan mengundang syahwat lawan jenis. Makanya kita harus pandai menjaga aurat. Apalagi kalian sudah masuk usia dewasa dan remaja ya, seperti itu. Yang ketiga, adab yang harus diperhatikan adalah bahwa kalian ketika berkomunikasi dengan lawan jenis atau ketika kalian mau melakukan aktivitas di luar rumah, yang di luar rumah tersebut pasti tidak akan terlepas dari yang namanya lawan jenis dari kita. Kita perempuan ketika keluar pasti ada laki-laki, dan laki-laki ketika akan keluar pasti ada perempuan. Jadi bagaimana kita? Kita harus memperhatikan adab. Seperti apa? Yang perempuan contohnya ketika keluar rumah kita harus bersikap santun ya, ramah dengan tetap menjaga akhlak dan adab. Ya seperti itu. Ya, itu ya. Dan tentunya di sini selain kita harus memperhatikan etika, kita juga harus memperhatikan larangan-larangan ketika bergaul dengan lawan jenis. Ya, apa saja larangan tersebut? Di antaranya adalah kita dilarang berkhulwat. Apa itu berkhulwat? Berdua-duaan di tempat yang sunyi, yang sepi, tentunya dengan lawan jenis ya, yang tidak memungkinkan orang melihat kalian berdua. Ya seperti itu. Ya, itu yang kedua adalah berkhulwat. Terus ada pertanyaan, Bu, bolehkah berduaan di tempat umum? Atas dasar apa dulu harus perhatikan ya. Itu bisa menimbulkan manfaat kah untuk keperluan yang baik kah, atau justru akan menimbulkan madorot seperti fitnah. Itu harus dipertimbangkan. Kalau sekiranya bisa menimbulkan madorot dan kurang kebermanfaatannya, maka dihindari saja. Ya, itu. Jadi sebagai bentuk usaha menghindari khulwat atau berduaan dengan jenis yang ujung-ujungnya akan menimbulkan fitnah. Ya. Yang berikutnya larangannya adalah dilarang berikhtilat. Berikhtilat itu apa? Berikhtilat itu apa? Berikhtilat adalah bercampur baurnya ya, antara laki-laki dengan perempuan dalam jumlah yang lebih daripada satu pasang ya. Bercampur baur tanpa batas. Ya, seperti itu, tanpa memperhatikan etika dan adab. Itu namanya berikhtilat. Sama, itu juga dilarang karena akan menimbulkan mudarat
sekali itu secara tidak langsung akan menimbulkan syahwat laki-laki. Makanya sebagai perempuan harus tegas ketika berbicara ya, harus tegas ya. Biarlah sisi feminin kita tunjukkan di tempat-tempat tertentu saja yang maksudnya aman tidak menimbulkan syahwat ya, seperti itu. Jadi kalau berkomunikasi dengan lawan jenis yang bukan umum tentunya itu tolong ya, suara pun diperhatikan, jangan mendayu-dayu syahdu, jangan ya. Tapi kita harus mempunyai karakter yang tegas ya. Tujuannya menghindari munculnya syahwat dari lawan jenis ya. Larangan berikutnya yang tidak boleh dilupakan juga adalah bertabaruj. Apa itu bertabaruj? Bertabaruj itu adalah bersolek atau berhias diri secara berlebihan. Apalagi di zaman sekarang sudah banyak sekali tantangan bagi kaum hawa, bagi perempuan ya. Dengan kemajuan teknologi itu tidak bisa dipungkiri, kemajuan zaman itu menuntut kaum hawa, bukan menuntut. Jadi banyak sekali tantangan yang ditimbulkan. Jadi kita harus pandai-pandai menyikapi ya. Dari cara kita berpenampilan, cara kita berhias diri, bersolek itu tidak boleh berlebih-lebihan. Sewajarnya saja ya. Artinya kita sewajarnya itu dalam takaran, artinya kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Wajah kita ada yang seperti ini, syukuri, alhamdulillah. Jangan seolah-olah mengada-ada, merubah-rubah dengan melakukan hal-hal yang lebih kepada nanti menjurus kita ke perbuatan tabarus ya, menjuruskan kita kepada perbuatan tabarus. Jangan sampai itu terjadi ya. Mohon diperhatikan sebagai kaum hawa ya, seperti itu ya. Itu pintar larangan daripada bergaul dengan lawan jenis ya. Baik, sampai di sini barangkali ada hal yang belum kalian pahami dan perlu kalian tanyakan. Mari kita diskusikan ya. Ibu tampilkan dulu di sini ya. Boleh kalian pahami di sini ya, boleh kalian lihat ya, boleh kalian simak, pahami dan analisa. Seperti gambar di sini, mana yang termasuk kepada etika bergaul dengan lawan jenis dan gambar mana yang tidak menunjukkan etika bergaul dalam lawan jenis. Boleh kalian simak di gambar yang ditampilkan di layar ini ya. Boleh kalian simak. Ya. Baik, setelah kalian simak gambar tersebut ya, nah di sini kalian bisa melihat juga mengenai apa itu tata lawan jenis ya, tata cara bergaul dengan lawan jenis seperti apa, dan larangan bergaul dalam kehidupan dengan lawan jenis seperti apa, seperti yang sudah tadi dijelaskan di awal ya. Berikutnya di sini ada lagi ya, di sini tata cara bergaul ya, pemaparannya ya. Di sini tadi bagannya, intisarinya, di sini pemaparan lebih jelasnya, lebih detailnya ya. Ya. Itu kesimpulannya yang bisa Ibu sampaikan mengenai materi etika bergaul dengan lawan jenis. Berikutnya tahapan selanjutnya yaitu Ibu akan memberikan tes formatif ya, tes formatif yang berkaitan dengan etika bergaul dengan lawan jenis ya. Silakan kalian. Silakan kalian isi tes formatif yang sudah Ibu bagikan. Isi ya. Silakan diisi. Gunakan waktu seefektif mungkin. Terima kasih anak-anak sudah menyelesaikan tes formatifnya ya. Nah di sini
Ibu akan bertanya pada kalian ya, bagaimana materi yang Ibu jelaskan tadi, bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Terus berikutnya, apakah media yang Ibu tampilkan ini cukup memberikan pemahaman yang jelas buat kalian? Cukup. Alhamdulillah ya. Baik, kalau begitu di sini Ibu akan menyampaikan tentang pesan moral ya, pesan moral dari materi etika bergaul dengan lawan jenis ya. Etika bergaul dengan lawan jenis, artinya di sana kita disuguhkan dengan hal-hal yang boleh kita lakukan saat berkomunikasi dengan lawan jenis dan hal-hal yang tidak boleh kita lakukan dengan lawan jenis. Dan satu yang kalian harus tahu bahwa Allah tidak pernah melarang sesuatu hal ya, melainkan hal tersebut bisa mendatangkan mudarat atau bahaya ya. Dan Allah tidak pernah memerintahkan sesuatu hal kepada kita sebagai hambanya, melainkan perintah tersebut bisa mendatangkan manfaat bagi kita ya. Jadi mudah-mudahan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi ya, berkaitan dengan etika bergaul dengan lawan jenis, seperti kita harus menemukan niat karena Allah dengan tujuan yang baik, terus menjaga aurat gitu ya, terus menjaga etika yang lainnya bisa kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya larangan-larangan dalam beretika dengan lawan jenis pun bisa kalian pahami dan bisa kalian realisasikan. Artinya, oh ini termasuk larangan dalam bergaul dengan lawan jenis, maka kita harus hindari ya, artinya tidak boleh dilakukan ya. Dan insya Allah ketika kita istiqomah dalam menjalankan perintah Allah, maka kita akan termasuk sebagai hambanya yang selamat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu menutup materi di pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan materi yang insya Allah akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang, yaitu berkaitan dengan etika bergaul dengan yang lebih mudah ya. Mohon dipersiapkan. Terima kasih. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita bersama-sama berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari di pertemuan hari ini bisa mendatangkan manfaat baik untuk kita ataupun untuk orang di sekitar kita pada umumnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, materi yang bisa Ibu sampaikan, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan dari segala hal yang Ibu lakukan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.